Tuhan Yesus, Engkau patut ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Tidak ada seperti Engkau. Tak ada seorang pribadi pun dalam hidup kami yang mendekati mulianya Tuhan dalam hidup ini. Kami datang dengan rendah hati mengakui bahwa semua yang kami nikmati hari ini datangnya dari Tuhan, bukan dari usaha kami. Ampuni kami. Berkali-kali kami sombong hati. Berkali-kali kami mencuri kemuliaan dan menahan kemuliaan itu daripadamu. Makasih ya Tuhan. Kau jamah setiap kami. Di ibadah penutupan tahun ini, beri kami hati seorang anak kembali. Hati seorang hamba. Seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan. Ampuni kami yang seringkali kami terlalu sibuk untuk mencari wajah-Mu Tuhan, untuk melakukan ini dan itu kecuali mencintai-Mu. Ampuni kami Bapa. Kau baik Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus kebaktian hari ini dalam tangan-Mu. Jadi sebuah perjumpaan yang indah dengan Kristus. Baik kami yang ada di sini maupun kami yang menyaksikannya lewat sebuah jarak dari live streaming dan dari jauh. Tuhan tidak tinggalkan seorang pribadi pun yang berseru kepadamu. Oh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Mawar Syaron yang Kau peranakan sendiri, yang di Surabaya, di sebelah barat, selatan, dan timur ya Tuhan, yang saat ini menyaksikan. Jadikan mereka besar di tangan-Mu. Ya Tuhan, biar setiap carang-carang itu tinggal di dalam pokok anggurnya. Bukan hanya dengan pusat, tapi hubungan dengan Tuhan. Aku memberkati-Mu di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Mawar Syaron di seluruh Surabaya ini, yang bukan ada di Cempaka. Aku memberkati hubungan-Mu dengan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkembanglah di tahun yang akan datang. Bertumbuhlah 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap satelit yang ada di Jawa Timur. Ya Tuhan, dimulai dari Sidoarjo. Bapa,
Letakkan ya Tuhan urapan-Mu di kepala yang istimewa. Setiap mereka adalah orang-orang yang sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu sekarang Kau sedot mereka masuk di dalam urapan yang baru. Di dalam nama Yesus aku lepaskan pengurapan yang baru. Jadilah besar, kuasailah daerah-daerah musuh. Keturunan-Mu akan memperoleh tempat-tempat sunyi dan menjadikannya tempat yang ramai untuk Tuhan. Dan tidak ada tempat yang merupakan daerah Jombang, Malang, Tulung Agung, Jember, Madiun. Di dalam nama Yesus Kristus, melompatlah seperti singa yang dibangunkan oleh tuannya. Di dalam nama Yesus, biarkan urap-urapan singa dari Yehuda mengalir ke dalam tubuhmu, ke dalam tubuh Kristus di situ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saya melihat saat ini dengan cepat seperti gedung-gedung. Beberapa tempat yang sudah terlalu kecil, Tuhan memberi gedung-gedung yang baru. Di tahun-tahun yang akan datang, saya nggak tahu di kota mana di Jawa Timur itu, tapi gedung demi gedung akan diberikan oleh Tuhan. Melompatlah kata Tuhan, melompatlah. Beranjaklah dari satu level ke level berikutnya dalam iman. Bangun terus imanmu yang kudus, jaga perkataanmu. Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk GMS Magelang. Ya Tuhan, kesembuhan demi kesembuhan telah akan datang di tempat itu Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan. Urapi ya Tuhan Yesus. Berikan kerendahan hati ya Tuhan Yesus. Berikan kerendahan hati. Manado, Tondano, Bitung. Tuhan Bapa di dalam nama Yesus, Kau akan bangkitkan misionaris-misionaris dari situ. Saya melihat seperti orang-orang Tuhan taburkan seperti benih ke seluruh Indonesia sampai kemana-mana. Dari tempat itu bangkit orang-orang perkasa. Terimalah roh yang gagah perkasa di dalam nama Yesus Kristus. Denpasar, tahun depan kita akan FKA di sana. Siapkan hatimu. Mari kita berdoa betul-betul tidak ada tempat yang daerahnya terlalu sulit untuk ditembus. Tuhan mengurapimu untuk bisa menguasai teritori-teritori daripada kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus saya melihat seperti gereja orang-orang antri, ribuan orang. Engkau akan menjadi ribuan demi ribuan orang, berlaksa demi laksa di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau bawa kami masuk ke dalam urapan-Mu ya Tuhan. Roh nubuatan demi roh nubuatan mengalir di kebaktian-kebaktian hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami juga ya Tuhan dengan roh pengajaran. Hingga kami bertumbuh menjadi besar di tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Oh ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Amin. Shalom. Berikan salam satu sama lain. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan sekali lagi. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Saya sudah excited sekali. Inilah ibadat tutup tahun Gereja Mawar Sharon. Banyak yang live streaming. Dan juga satelit-satelit kita di mana-mana. Berkat Tuhan akan mengalir dari tempat ini. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengar rema dari Roh Kudus. Tapi sebelumnya, mari kita nonton satu video dulu. Ini adalah sebuah video yang saya pilih untuk akhir tahun ini. Saya rasa tepat dengan spirit yang kita mau bawa. Ini adalah dari KKR menjadi anak Bapa. Dan semoga ketika kita menyaksikan ini, kita semakin sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan di tahun yang akan datang. Mari kita berikan tepuk tangan untuk laporan kemenangan ini.
adalah momennya kalian. Kalian yang memimpin malam hari ini adalah hadirat Bapa. Sebentar lagi ketika kita nyanyi lagu ini, peluk papa mamamu. Kalau orang tua tidak ada bersama dengan kalian hari ini, gak apa-apa. Kalian bisa dari jauh berkata, papa mama I love you. Papa mama aku minta maaf. Bisa lakukan nanti di rumah waktu pulang. Kalau kalian gak punya orang tua lagi, ada yang yatim piatu di sini, maka kalian juga bisa lakukan kepada orang tua yang menjagamu. Om, tante atau siapa. Amin, amin anak-anak. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika saya berdoa untuk akhir tahun ini, saya tanya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita masih di tahun maturity and multiplication, atau tahun kedewasaan rohani dan pelipat gandaan. Kita memasuki tahun terakhir daripada cetusan iman itu, visi kita tersebut. Tahun 2015 adalah tahun MNM yang terakhir, lalu kita akan masuk kepada hal berikutnya. Lalu saya tanya sama Tuhan, apa yang menjadi penekanan? Karena ibadah tahun ini, penutupan tahun seperti ini, kita harus mikirkan fokus ke satu titik. Sisanya Tuhan nanti akan ajarkan sambil kita berjalan. Lalu Tuhan munculkan di dalam hati saya, kerendahan hati. Humility. Kerendahan hati adalah bagian penting daripada kedewasaan rohani. Dan saya langsung bergetar di hati ini karena saya merasa gak layak mengajarkan ini sebagai orang yang belum wisuda, belum lulus di area ini juga. Bagaimana saya bisa mengajarkannya? Tapi saya memberanikan diri untuk membuka mulut tetap mengajarkannya supaya kita sama-sama belajar. Karena itu saya beri judul hari ini, kerendahan hati mendahului kehormatan. 4 khotbah saya akan berbeda-beda sepanjang hari ini yang akan disaksikan oleh banyak satelit kita di mana-mana. Ini remah. Ini yang jadi penekanan di hati Tuhan. Sebuah pengajaran yang mungkin tidak populer di telinga orang. Karena kerendahan hati itu bahkan bukan sebuah nilai atau sebuah nilai perusahaan. Gak ada yang namanya sebuah di dalam dunia korporat mereka menekankan kerendahan hati, itu enggak. Di dunia ini mereka menekankan profit, orientasinya demikian. Tapi lain dengan gereja Mawar Syaron. Ini bukan perusahaan, ini keluarga Tuhan. Ini bukan company, ini kerajaan Allah. Karena itu biarkan semangat ini meragi, biarkan semangat ini memenuhi adonan. Biarkan tular menular, inilah semangat gereja Mawar Syaron. Kerendahan hati adalah prinsip di gereja ini. Kita gak mau menjadi besar, menjadi kaya, menjadi luar biasa, menghalalkan segala cara. Baik itu sebagai gereja maupun kita masing-masing jemaatnya, dalam hidup kita, hasil akhir tidak membenarkan segala cara yang bisa ditempuh. Kita tetap harus rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan itu. So, saya tahu kalau kita bisa berikan pada Tuhan apa yang Dia inginkan,
Sisanya Tuhan yang bekerja semua dalam hidup kita. Saya yakin kerendahan hati itu membuka tingkap-tingkap langit. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya merasa bahwa ini sekalipun ini bukanlah prioritas di dunia, ini prioritas di dalam keluarga Allah. Mari kita buka sama-sama Amsal pasal 18 ayat 12. Setiap kebaktian satu poin saja. Karena itu kalau Anda tidak bisa datang di kebaktian-kebaktian yang lain, atau nggak bisa keempat-empatnya, Anda bisa dengarkan rekamannya. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata di ayat 12, Amsal 18, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya ajak kita semua jemaat membacanya, termasuk semua di satelit yang menyaksikan ini. Tak ada jarak antara kau dan aku. 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Penting sekali rendah hati itu, karena disinilah kita akan bocor berdarah-darah. Dosa pertama umat manusia lewat Adam dan Hawa adalah kesombongan, bukan makan buah. Yang mendorong mereka makan buah bukan karena mereka kelaparan, karena mereka, saya yakin sudah makan pagi, siang, malam. Karena mereka boleh jamah buah dari pohon manapun di Taman Eden. Yang mendorong mereka untuk makan buah itu adalah keinginan untuk menjadi Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan oleh si ular tua itu? Bukankah Tuhan yang memberitahu kepadamu jangan makan dari buah pohon itu? Karena Tuhan tidak mau kamu jadi seperti dia. Melihat segala sesuatu, tahu segalanya. Kamu mau jadi Tuhan. Kamu mau terima kemuliaan. Kamu mau dielu-elukan, diagungkan, punya segala kuasa di alam semesta. Makan tuh, secuil saja. Dosa pertama manusia yang mencuri semua berkat Allah. Yang mencuri semua takdir Allah yang mulia atas mereka. Yang merampas semua kunci kerajaan sorga yang waktu itu ada pada Adam dan Hawa. Yang harus dibeli kembali oleh Yesus Kristus. Adalah kesombongan di dalam hati. Tahukah ayat ini benar, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Gak peduli iman kita sebesar pohon sesawi bukan bijinya. Kalau kita tidak tahu gimana rendah hati, suatu hari kita akan jatuh pula. Firman yang saya sampaikan ini kelihatannya tidak populer di dunia. Tapi menurut saya inilah pintu belakang kemuliaan. Tidak akan bocor kemana-mana apa yang kau capai nanti. Bahkan bisa dinikmati sampai keturunan-keturunan. Bapak Ibu Saudara, bahkan tidak hanya itu, kerendahan hati mengandung sebuah janji membuka tingkap langit. Yang langit-langit tertentu tidak bisa ditembus hanya dengan doa. Hanya orang yang rendah hati saja yang punya kuncinya. Karena itu dikatakan, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Honor, kehormatan di sana artinya glory. Bukan hanya sekedar dihormati oleh manusia dan masyarakat. Glory itu bicara tentang berkat yang gak masuk akal. Itu diberikan pada orang yang merendahkan diri di depan Tuhan. Luar biasa, ini janji yang dahsyat sekali. Namun kita perlu mengerti, kerendahan hati itu bukan suatu tujuan, tapi sebuah arah. Kita nggak bisa berkata, wow, gua dulu sombong sekali, tapi sekarang sudah nggak lagi, sekarang saya sudah rendah hati, itu sombong namanya. Rendah hati itu nggak pernah wisuda. Kita harus senantiasa fight melawan kesombongan di dalam diri kita. Nggak ada orang yang 100% rendah hati kecuali Yesus. Seperti yang saya katakan tadi. Dari antar semua orang munafik di dunia ini yang mengajarkan tentang kerendahan hati, saya beranikan diri untuk munafik di depan Anda dan mengajarkan ini. Saya sendiri masih bergumul dengan itu. That is humility. Tapi kita bisa, kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita bisa berjalan ke arah yang benar. Ini rendah hati itu. Saya tahu Anda semua berjalan ke dalam berkat, amin. Anda tidak berjalan ke dalam kutuk. Karena itu mari kita persiapkan diri. Rendah hati itu simple, saya kasih beberapa penjelasan-penjelasan sporadis. Salah satu definisi yang paling dasar di hati saya, rendah hati yang Tuhan wahyukan ke hari-hari ini pada saya sebelum saya mengajarkan ini adalah humility is living to know that God is God and you're not. Kerendahan hati adalah hidup mengetahui, menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan kita bukanlah Tuhan.
Manusia itu kalau masih bisa mati, gak peduli jenderal, gak peduli konglomerat. Jangan sombong. Jangan terpukau dengan orang yang punya ilmu di luar sana, termasuk ilmu gelap. Wow, orang itu hebat. Gak tahu itu magic trick atau beneran. Sekarang tuh banyak magic di jalanan. Chris apa itu? Chris apa? Namanya apa? David Blaine, Chris Angel lah yang muncul baru-baru gini. Udahlah, kita tunggu aja berapa puluh tahun lagi. Semua kan mati nanti. Orang mau punya ilmu, mau punya uang. Rendah hatilah di depan penciptamu. Tidak ada orang bisa hidup selamanya. Hanya Yesus yang bangkit dari maut. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pelajaran untuk kita tidak tahu diri. Sorry, nggak lupa diri. Tak tahu diri. Supaya kita nggak lupa diri. Sebuah pelajaran bahwa di atas kita ada Tuhan. Karena itu kita harus merendahkan hati di depan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sekarang saya ajak kita melihat sebuah ayat lagi. 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 31 bunyinya demikian. Inilah ayat tahu diri lah. Rendah hati itu gini loh, rendah hati itu enggak terlalu tinggi, dia juga enggak rendah. Maksudnya apa? Rendah hati tidak sama dengan minder. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, cukup rendah hati saja. Ironisnya, untuk seseorang bisa rendah hati, orang itu harus punya gambar diri yang sehat. Bener loh. Orang yang gambar dirinya gak sehat malah justru itu yang biasanya sombong atau minder. Rendah hati bukan kedua-duanya. Justru orang yang tahu dirilah yang tahu bagaimana menyembah Tuhan. 1 Korintus pasal yang 1 ayat yang ke-26. Ya. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Bukan karena kegagahanmu, ini lagunya. Bukan karena fasih lidahmu. Bukan karena akunnya bankmu. Aku dipilih. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan lupa diri, hai Malin Kundang. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Coba kita evaluasi. Sebelum kita terima Tuhan, kita itu orangnya kayak apa? Saya yakin bahkan pengusaha pun, banyak pengusaha yang sebelum bergabung dalam gereja dan bertumbuh di sana belum pegang uang. Banyak yang setelah bergabung baru diberkati. Betul atau enggak? Mau tahu kita ini dulu kayak apa? Gampang. Tidak nyaman selalu melihat foto zaman dulu kan? Aku kok jelek gitu ya. Pernah enggak lihat foto zaman dulu? Saya sendiri tidak, itu bukan hobi saya. Saya 1,84, 1 meter 84 tingginya 65 kilo. Rambut saya model Aaron Kwok bukan, Andi Lau juga jangan. Enggak tahu dulu, ya baju saya kancing dibuka sampai sini pakai kalung lagi. Saya bilang saya dulu tuh mikir apa saya nggak tahu. Waktu kita dipanggil, jangan lupa kita tuh siapa. Kalau lupa, buka album lama. Ingetin dulu. Pabrik Anda dulu itu hanya berapa kali berapa ruko itu loh. Ingat nggak? Saya dulu sebelum masuk ke TV Hello Mama, model saya anak muda. Anak muda yang tak perlu mendapat perhatian, tak layak mendapat perhatian. Jangan lupa. Jangan pernah kita tenggelam dalam sukses kita sekarang jikalau Anda sukses. Malah justru berbahagialah orang yang belum sukses. Dia bisa membanggakan Tuhan, dia bisa berkata, emas dan perak aku gak punya, apa yang kupunya aku berikan padamu. Dia bisa membanggakan apa yang satu-satunya dia punya yang berharga, yang mulia, yang kekal. Kalau Anda belum sukses, jangan mengeluh. Tapi kalau sudah sukses, jangan lupa dari mana asalmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita, itu yang dimaksud dengan Tuhan di sini. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita.
Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia tetap, maksudnya bermegah di dalam Tuhan. Ini luar biasa sekali. Saya tahu bahwa sebagian besar di antara kita di tempat ini, sekalipun dulunya orang kaya, sebelum kita kenal Tuhan, kita diproses sesuatu. Beberapa mengalami kebangkrutan, beberapa mengalami hutang piutang. Beberapa orang-orang yang dulu sekarang dipakai Tuhan menjadi nama yang terkenal, paling tidak di dalam gereja Mawar Syaron. Dulunya hanyalah salah satu daripada anak-anak, zaman dulu belum namanya AOG, remaja atau pemasa. Yang masuk ke gereja gak ada orang menyapa, kecuali welcome home, welcome home. Sekarang menjadi tokoh figur. Don't forget, don't think of your success. Think of who you were before you are successful. Jangan pernah pikirkan sukses. Itu cara berpikir yang Tuhan mau berikan, ajarkan untuk tahun 2015. Orang yang berpikiran suksesnya hari ini gak bisa sukses lagi. Itulah nubuatan yang Tuhan berikan untuk saya teruskan. Kalau Anda dan saya memang harus memikirkan sesuatu berhubungan dengan diri sendiri. Apalagi kalau kita sekarang sudah megah rasanya. Pikirkan dirimu dan diriku sebelum kita dimegahkan seperti hari ini. Itu akan mendatangkan kerinduan untuk mendekati Tuhan sekali lagi. Dan berkata, thank you. Tuhan ajarkan kepada saya, Philip, kalau engkau mau masuk satu hasta lagi dalam rencanaku, aku dan engkau tidak berhenti dan stagnasi di sini. Kau harus tanggalkan pikiran tentang siapa dirimu yang sukses di dalam suksesmu hari ini. Kau harus kebaskan semua daripadamu. Kalau kau harus memikirkan sesuatu berhubungan dengan dirimu, pikirkan siapa kamu sebelum aku meninggikanmu. Itu merendahkan, tapi itu sangat menghibur hati saya. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Dengan demikian ketika engkau mengucapkan kata-kata ini dalam hidupku, tercabutlah dari dalam diriku segala keinginan untuk membuktikan diri kepada siapa-siapa. Engkau telah mengambil hakku untuk memegahkan diri. Untuk itu, thank you. Hidup itu jadi plong. Saya gak perlu show kepada siapapun di hidup ini. Aku puas punya Tuhan. Saya berkata sama Tuhan, waktu saya berdoa, sebelum saya bisa bagikan ke Anda ini, saya dulu yang diproses oleh Roh Kudus. Saya berkata pada Tuhan, mari Tuhan, jangan bawa aku hanya sehasta. Bawa aku sampai tujuannya. Aku siap jalan dengan Kristus di tahun 2015. Bawa aku lebih dalam, bawa aku lebih tinggi bersama dengan Kau. Bapak Ibu Saudara, hari ini Rema Roh Kudus mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berpikir agar usaha kita diberkati lebih lagi di tahun yang akan datang. Jangan hitung uangmu. Gimana caranya kita bisa meningkat dalam segala perkara? Janganlah pikirkan suksesmu. Datang pada Tuhan, kosongkan diri, ambil rupa seorang hamba dan berkata, bawa aku lebih. Aku tidak puas di sini. Aku ingat siapa diriku sebelum engkau memanggil aku. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Itu yang dimaksudkan di sini. Saya ajak kita lihat Yesaya pasal 6 ayat 1-3 dimunculkan saja di layar supaya semua bisa lihat. Ya, atau kita buka juga nggak apa-apa supaya kebiasaan membuka firman Tuhan ya. Yesaya 6 ayat 1-3, Yesaya mendapat panggilan Allah. Inilah cara berpikir orang-orang yang diurapi di tahun yang akan datang. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Barang siapa suci hatinya akan melihat Tuhan. Siapa yang tidak suci hatinya, tidak akan melihat Tuhan. Tuhan menyembunyikan wajahnya dari orang-orang yang sombong hati. Tapi Tuhan mewahyukan pekerjaannya, menyatakan pribadinya kepada orang-orang yang merendahkan diri. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Saya suka ini, aku melihat Tuhan. Siapa di sini ingin lihat Tuhan di dalam hidupnya di tahun 2015, dalam perusahaannya, pekerjaannya, keluarganya? Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Dan dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara, ayat pertama dikatakan di matinya Raja Usia, Yesaya melihat Tuhan. Ayat 2, dia melihat malaikat. Malaikat di sini sebenarnya berfungsi menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Malaikat di sini mengajarkan pada hambanya yang sebentar lagi dipakai luar biasa, yaitu Yesaya, bagaimana melayani Tuhan dalam hidup ini. Malaikat itu memberikan contoh. Dia punya 6 sayap, 2 dipakai untuk tutupi muka atau wajah, 2 dipakai untuk tutupi kaki, dan 2 dipakai untuk melayang-layang. Beginilah caranya kita harus jalan di tahun 2015, kata Tuhan. Kita masing-masing seperti malaikat itu diberi 6 sayap, tapi nggak kelihatan. 2/3 daripada usaha kita bukanlah berusaha untuk lebih berhasil. 2/3 usaha kita berusaha untuk merendahkan hati. 1/3 saja berusaha untuk skor. 2/3 daripada sayap itu, ya, 4/6 daripada sayap tersebut, dia punya sayap yang pertama dipakai untuk menutupi muka. Jangan pernah cari wajah, cari muka sama Tuhan. Jangan pernah cari muka untuk Tuhan. Di mana ada kesempatan untuk kita mengambil muka, jangan diambil itu. Karena itu namanya mencuri kemuliaan. Jikalau sebuah ide itu idemu, lalu orang lain menikmatinya, Anda nggak perlu di depan orang lain berkata, itu ideku loh. Aku yang usulkan loh. Nanti orang tanya, siapa? Maksudnya siapa yang tanya? Ingat khotbah saya yang lalu sebelum Natal. Membeda-bedakan roh itu. Saya ajarkan, jangan jawab orang lain lebih daripada yang dia tanyakan. Jangan menjawab lebih. Di mana ada kesempatan tangan kita sudah gatal semua untuk mengambil kemuliaan, jangan ambil. Karena poin pertama ini hari ini saya mau bawakan adalah kerendahan hati itu, munculin di sini poin pertama, kerendahan hati itu senang Tuhan yang dapat kemuliaan. Rendah hati itu senang Tuhan yang dapat kemuliaan. Saya mau bicara di ibadah satu ini hanya ini melulu. Orang yang rendah hati itu selalu senang kalau Tuhan yang dapat kemuliaan, bukan dirinya. Sombong itu memuliakan diri sendiri. Rendah hati itu senang Tuhan yang dapat kemuliaan. Di mana ada kesempatan untuk ambil kemuliaan bagi dirimu ketika bahkan tidak ditanyakan. Jangan jatuh dalam godaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Gak usah jual jasa. Yang pertama jangan cari muka. Lalu 2/3 daripada 2 sayap yang kedua itu untuk menutupi kaki. Kaki itu artinya menutupi jejak kaki, jasamu sendiri. Hari-hari ini orang yang mau rendah hati tidak mudah. Karena dunia ini semakin angkuh. Jadi kalau kita berbuat baik, hapuslah semua jejak kakimu. Seperti seolah-olah seorang kriminal melakukan kejahatan. Takut ketahuan. Takutlah ketahuan kalau engkau yang membuat perbuatan baik itu. Hapus semua jejak kakimu. Tutup dengan sayapmu. Berusahalah. Lawanlah kesombongan itu. Karena kesombongan itu kalau tidak dilawan, hati ini cenderung untuk angkuh. Tidak perlu diapa-apakan. Hati kita itu sudah terbiasa terseret ke dalam arus. Karena itu kita harus melawannya dengan sengaja. Hapus segala jejak-jejak perbuatan baikmu. Kalau kita berbuat sesuatu yang mulia, hapus jejak kaki itu. Takut ketahuan seperti orang berbuat kejahatan. Kenapa manusia itu kalau buat jahat takut ketahuan. Tapi kalau berbuat baik, takut kalau nggak ketahuan. Itu namanya daging. Roma 8 berkata orang hidup harus oleh roh bukan oleh daging. Hidup oleh roh itu hukumnya berlawanan. Kalau kita berbuat kejahatan, kita harus mengaku kepada Tuhan. Kalau kita berbuat baik, simpan. Jangan bagikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa kasih contoh-contoh. Saya kasih rema dan prinsipnya. Ingat baik-baik, catat itu. Poin pertama. Khotbah saya pagi ini sederhana. Hanya itu saja.
Rendah hati itu senang Tuhan yang dapat kemuliaan. Orang yang rendah hati tidak merasa merugi jikalau dia nggak diakui. Kalau dia nggak diakui. Sebab di dalam perbuatan baik tidak ada royalti. Ingatlah itu. Saya tidak berkata dalam dunia bisnis loh ya. Kalau Anda cipta lagu, kalau Anda menciptakan suatu barang. Saya pernah melihat ada satu dokumentasi kehidupan seorang yang sangat berhasil. Saya lihat, wow, orang itu kok bisa beli ini dan itu orang luar biasa berhasilnya. Ternyata dia yang ciptakan voicemail. Dia yang ciptakan voicemail, kalau kita telepon orang nggak nyambung, nggak diangkat, lalu ada mesin rekaman di telepon. Makanya itu dipakai seluruh dunia. Orang ini pintar, dia bisa leverage atau bisa memanfaatkan ciptaannya sendiri. Di copyright, di paten, kemana-mana di seluruh dunia orang pakai itu, bayar royalti dengan dia. Setiap perusahaan telepon yang ada. Itu pintar. Good businessman. Harus begitu kalau kita punya usaha. Simpan resepmu. Jangan sampai penyetanmu ditiru oleh restoran sebelah, kan gitu. Itu namanya pandai. Tapi dalam perbuatan baik, sosial, mulia, untuk pekerjaan Tuhan, don't ever think about royalty. Don't ever think about royalty. Malah justru yang ada adalah hapus jasamu. Erase your name. Hapus tip X namamu di sana. Jangan cashkan upahmu di dunia. Supaya upahmu utuh di sorga. Berbuatlah takut seolah-olah. Jangan-jangan nanti ketahuan aku yang berbuat baik di balik semuanya ini. Andai kata semua pengusaha seperti ini digerejakan, indah. Nama Tuhan dipermuliakan. Tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Jangan mengkhianatinya. Tangan kanan memberi persembahan besar, tangan kirinya berkata, tahu enggak apa yang saudaraku lakukan? Jangan lakukan itu. Takutlah seolah-olah Anda berbuat kejahatan. Jangan sampai ketahuan. Ini harus jadi gaya hidup. Jadi disiplin rohani kita. Dan saya juga mau terapkan hal itu. Saya mau terapkan itu. Amin Bapak, Ibu, dan Saudara. Rendah hati itu senang Tuhan yang dapat kemuliaan. Dia tidak merasa rugi kalau dia nggak diakui. Itulah rendah hati. Nah sekarang kita lihat dari 6 sayap malaikat itu memberi contoh kepada Yesaya. 4/6 atau 2/3 dipakai untuk merendahkan hati. 1/3 dipakai untuk melayang-layang. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak butuh pertolongan. Tuhan bisa promosikan Anda tanpa bantuan. Tugas Anda hanya pakai 2/3 energimu dan energiku untuk merendahkan hati di tahun yang akan datang. Tuhan ngerti kok, Tuhan cuma butuh 1/3mu aja. Tuhan hanya butuh 5 roti 2 ikan, makanan siang seorang anak kecil saja. Untuk bisa mencukupkan semua kebutuhanmu dan memberi promosi kepada setiap orang. Karena kerendahan hati membuka tingkap langit dan dia mendahului kehormatan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang saya ingin Anda untuk menyaksikan terlebih dahulu ayat 1, saya ingin Anda perhatikan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kenapa kok tunggu Uzia mati? Kenapa kok tunggu si Uzia tutup usia? Baru Tuhan mau muncul dalam sejarah Israel lagi. Kenapa? Siapakah si Uzia? Dibuka aja di depan sini, di layar sini, munculkan di 2 Tawarik. Kita selidiki sedikit, mengapa Tuhan di dalam zaman tertentu kok kesannya begitu jual mahal sama umat Tuhan. 2 Tawarik 26 ayat 1. Lihat ya, saya mau jelaskan Anda kenapa kok Tuhan tunggu seseorang meninggal dunia baru Tuhan mau nyatakan pekerjaannya. Promosi segala. Urapannya ditahan karena orang ini masih hidup. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun. Dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun. Masih usia remaja pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolyah dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. So far so good. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Good boy ya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Zakaria ini seorang nabi. Kita tahu juga di Alkitab ada
Kitab Zakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, selama ia merendahkan hati di depan Tuhan, itu artinya mencari Tuhan, Tuhan adalah Tuhan dan aku bukan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Berhenti di ayat 5, matikan dulu. Nanti saya lanjutkan di 2 Tawarik lagi. Matikan dulu, saya jelaskan. Usia ini, sekalipun dia raja besar 52 tahun memerintah, pada awalnya dia dapat yang dia peroleh, dia nggak layak mendapatkannya. Semua itu karena kasih karunia, bukan karena fasilida dan kemampuannya. Umur 16 tahun loh, mana bisa memerintah. Dia itu hoki. Umur 16 tahun, dia itu dari keturunan bangsawan, otomatis terpilih. Lalu dia juga sangat beruntung, hoki sekali dia. Dia punya Zakaria sebagai mentor. Dia punya akses kepada seorang nabi yang diurapi oleh Allah. Bapak Ibu tahu nggak satu hal? Anda dan saya berada di mana kita berada sekarang ini. Segala yang baik dan sempurna loh ya, bukan masalah. Dan pencobaan seperti kemarin Natal saya jelaskan, pencobaan tidak datang dari Tuhan. Pencobaan itu sebuah proses yang kita harus menang. Tapi segala sesuatu yang segala sesuatu yang dalam wujud berkat, segala sesuatu yang dalam wujud rahmat, kita berada di mana kita berada ini karena Tuhan loh. Saya kasih contoh, Bill Gates saja contohnya. Bill Gates itu orang yang terkaya kan? Nggak tahu sekarang ya, itu unda-undi lah ya. Namanya orang kaya itu selalu naik turun dalam tangga Forbes. Setiap eksemplarnya selalu mengeluarkan tangga orang-orang terkaya itu, bisa sebentar Sultan, sebentar Bill Gates, sebentar Warren Buffett, sebentar nggak tahu lah, macam-macam. Oke, salah satu orang terkaya namanya Bill Gates. Bapak Ibu tahu nggak? Bill Gates itu lahir dalam sebuah keluarga yang mampu. Memang dia pinter. Saya nggak mau curi kemuliaan orang lain daripada apa yang dia berhak terima. Tapi tahu nggak, pinter doang tidak cukup. Berapa banyak orang pinter pengangguran hari ini? Bill Gates itu lahir dalam prominent family, keluarga yang cukup kaya, cukup mampu. Tidak sekaya dia tentunya hari ini. Dan mereka tinggal di dekat universitas yang punya fasilitas komputer yang luar biasa. Dan Bill Gates pernah belajar di sana. Memang betul Bill Gates ini pinter, jenius. Dia terjang sendiri dunia ini dengan kemampuannya dan dia jadi berhasil seperti hari ini. Tapi cukup lain ceritanya apabila seorang Bill Gates yang pinter dengan otak jenius itu lahir di Rwanda. Berapa banyak orang yang otaknya lebih pintar dari komputer hari ini nggak berakhir seperti Bill Gates. Berapa banyak orang les mati-matian nyanyi, nggak bisa nyanyi kayak Whitney Houston, malah justru nyanyinya kayak Winnie the Pooh. Berapa banyak orang yang latihan nari sama top guru karena punya duit, nggak bisa menari seperti tokoh-tokoh tertentu. There are many blessings in our lives. Itu diberikan pada Tuhan. Cuma-cuma diletakkan di depan kita. Bukan karena kita layak menerima. Saya pernah melihat juga orang-orang yang punya lukisan terjual jutaan dolar. Saya berjalan di Bali. Itu banyak seniman yang luar biasa lebih bisa ngelukis dari itu. Tapi lukisannya dijual di jalanan. Hanya karena engkau bisa sesuatu. Dan kalau engkau sukses karena itu, bukan karena kemampuanmu. Tuhan meletakkan di depan mejamu. Tuhan meletakkan, menaruhmu di tempat di mana engkau bisa raih suksesmu hari ini. Lain ceritanya, kalau si Bill Gates itu lahir di Afrika. Kita nggak bisa pilih kita lahir di keluarga mana, jangan mengeluh juga. Tuhan pasti punya hikmat di baliknya. Jangan pernah mengeluh karena manusia lebih cenderung melihat apa yang dia belum punya. Karena itu dia nggak puas di dalam hatinya. Padahal kalau kita pikirkan loh ya, ada banyak berkat yang bisa diraih langsung dengan tangan kita hari ini. Hanya karena kita ditempatkan di tempat yang tepat. Tapi karena kita iri, kita cemburu, kita melihat orang lain, kita bandingkan diri. Jadi kita selalu punya alasan untuk protes kepada Bapa Sorgawi. Tahukah Anda? Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, ini usia. Usia ini menurut saya bukanlah seorang raja yang paling hebat di mana. Tapi karena dia berada di tempat yang Tuhan izinkan dia untuk bisa memperoleh berkat.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya sukses tahun depan, karena saya merasakan tahun depan banyak orang yang akan mengalami pelipat gandaan. Karena tahun depan ini tahun terakhirnya multiplikasi, siap-siap Tuhan akan memultiplikasikan Anda di luar imajinasi Anda. Saya yakin visi ini dari Tuhan. Tahun maturity and multiplication, dewasaan rohani dan pelipat gandaan. Saya yakin orang yang punya toko nanti punya pabrik tahun depan. Orang yang biasa-biasa sekolahnya tiba-tiba jadi cum laude. Nggak tahu terjadi pelipat gandaan inteleknya. Karena melayani dan mencari Tuhan. Ada orang yang mandul nggak punya anak brawl sekaligus dalam 1 tahun 2. Apa caranya nggak tahu. Mungkin Tuhan kasih itu nubuatan, Tuhan kasih kembar kali. Saya yakin tahun depan ini tahun puncaknya multiplikasi. Karena itu kita harus merendah serendah-rendah hati. Dan saya jagai hati Anda, jangan sampai salah pada waktu itu. Jangan sampai ada orang yang berkata, seperti Herodes, akulah orang besar, lalu ditampar oleh malaikat. Seperti Nebukadnezar berkata, aku raja paling mulia, langsung jadi gila. Give God the glory. Kasih Tuhan kemuliaan itu selalu. Jangan curi. Amin Bapak Ibu. Saya juga harus ingat, tahun depan bagi saya secara pribadi mungkin Tuhan akan pakai saya lebih lagi. Itu harapan saya sih, itu doa saya. Oh my goodness. Saya harus mempersiapkan diri suatu hari. Mungkin katakan KKR saya berdiri di depan 1 juta orang langsung. Di Indonesia, di Asia, di China mungkin. Saya berdiri 1 juta orang, mungkin waktu itu pemerintah terbuka. Saya harus siapkan diri. Philip, ingat kamu dulu. Saya harus menoleh ke belakang. Sekali ini Tuhan izinkan kita menoleh ke belakang. Lain waktu tidak pernah Tuhan izinkan kita lakukan itu. 1 kali aja Tuhan ingatkan kita Tuhan perbolehkan kita untuk lihat ke belakang adalah untuk melihat betapa hinanya kita sebelum Dia memanggil kita. Jangan sampai kita menyombongkan diri dan bermegah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Usia ini hoki. Saya sebut dia di hoki. Nggak ada yang namanya hoki. Jangan percaya itu. Tidak ada. Saya ini totok-totoknya orang Tionghoa. Saya tetap sekarang hari ini. Hati saya tetap kebudayaan totok Tionghoa. Tapi hati saya sudah disunat oleh Roh Kudus. Saya adalah orang yang tahu kebenaran. Ingat ini. Tak ada yang namanya hoki. Everything is blessing. Semua itu berkat. Nggak ada namanya hoki. Nggak ada namanya kebetulan. Kebetulan dalam mujizat yang Tuhan tolak bubuhi tanda tangan. Keajaiban yang Tuhan tidak mau akui, Dia yang lakukan. Kita sendiri yang tahu diri memberi kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, usia ini sebenarnya kata dunia, dia ini orang yang beruntung atau hoki. Tapi coba lihat ya ayat yang berikutnya yang saya sudah siapkan di depan munculkan. 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21 bunyinya demikian. Setelah ia menjadi kuat, nah inilah virusnya. Pencobaan sebenarnya itu bukanlah kegagalan. Pencobaan sebenarnya yang harus kita waspadai adalah keberhasilan. Be careful karena tahun depan dengar ini. Aduh saya nggak tahu apakah kita harus tepuk tangan atau nggak ya untuk yang begini. Tepuk tangan sih iya, tapi baru 50%-nya. 50%-nya lagi tetap harus waspada loh ya. Kata-kata ini bukan pujian, kata-kata ini juga peringatan. Tahun depan banyak di antara Anda akan berhasil luar biasa. Tepuk tangan dulu nggak apa-apa, tapi tangkap juga sebagai peringatan. Sebab itu juga pencobaan. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Saya nggak pernah lihat orang itu berubah setelah dicekoi keberhasilan. Saya melihat orang itu nggak berubah ketika dia sengsara. Tapi ketika dia sukses, kita lihat anak yang lupa orang tuanya. Kita lihat jemaat yang lupa gerejanya. Lupa pekerjaan Tuhan. Kita melihat murid yang lupa mentornya. Yang merasa diri bisa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah berkat. Tapi kadang-kadang berkat merupakan kutuk terselubung. Sama dengan persoalan, kadang-kadang adalah berkat terselubung tersembunyi. Please hati-hati, saya bicara ini dengan diri saya sendiri juga. Saya ulang lagi ayat 16 munculkan. Ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak, ini usia. Ia berubah setia kepada Tuhan. Aduh, dia udah gak seperti dulu lagi. Ia berubah setia kepada Tuhan. Si anak umur 16 tahun itu akhirnya lupa diri. Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang.
Bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus itu, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini, karena kesombongan adalah pangkal kejatuhan. Kerendahan hati saja pangkal kehormatan, tapi Uzia dengan bokor urapan ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Dulu gak berani sama papa. Imam ini kan papa-papanya dia. Orang itu kalau sudah berhasil merasa di atasnya sudah gak ada orang lagi. Itulah sifat kesombongan. Hati-hati. Tetap ditahan di ayat 19. Saya kadang-kadang melihat anak kecil dulu gak bisa apa-apa, sampai satu titik bisa kritik papanya. Bener. Bisa kritik papanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus mengingat satu hal. Saya waktu masuk ke sekolah teologi, sekolah seminari, tahun pertama ya, itu semuanya rendah hati. Makanya saya katakan kalau mau dipakai Tuhan gak harus masuk sekolah teologi. Masuk sekolah Roh Kudus saja rendah hati semakin dipakai Tuhan. Loh, seminari penting gak? Penting untuk persiapan kalau Anda memang punya karir sebagai pendeta. Kalau bisa kenapa tidak? Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Tahun pertama, kami satu kelas, satu angkatan semuanya, kita belajar rendah hati. Ya, nggak berani sama koko-koko yang tahun ketiga, tahun keempat. Tahun kedua, wah, kita merasa kita lah orang yang paling tahu Alkitab. Tahun kedua keluar wabah kesombongan. Rata-rata semua merasa diri seperti orang Farisi. Yesus pun bisa gua kritiki. Tahu segala sesuatu. Orang khotbah dicerca. Tapi kita lupa satu hal. Sekalipun Anda dan saya pintar berpikir dan berkhotbah, gak tentu pintar hidup. Jangan kritiki orang yang khotbahnya biasa. Asal dia melakukan khotbahnya, Anda dan saya belum berhak kritik dia. Sekalipun kita bisa. Mengata-ngata itu gampang. Tahun kedua kita semua merasa orang yang paling pinter. Tahukah? Waktu saya memasuki tahun keempat, teman-teman saya yang ambil di fakultas itu, cuman sisa 3 orang. Semua drop out semua. Saya waktu wisuda, waktu dipanggil dari jurusan ini, saya cuman dengan 3 teman saya, kami berempat jalan dari sekolah segitu besar. Di tahun keempat itu, waktu kami lulus, terima sertifikat. Saya merasa saya tidak tahu apa-apa. Ketakutan melanda saya dan berkata, Tuhan jangan lepas saya. Aku rasa aku tahu segalanya di tahun kedua. Ketika lulus ini, aku telanjang, tidak bisa apa-apa. Tolong saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya juga paling nggak bisa lihat kalau kadang-kadang lihat anak-anak yang baru saja lulus, baru aja, wah mulai gurui sana sini. Alangkah baiknya, sekalipun Anda lulusan luar negeri, masuk ke perusahaan ayahmu. Anak-anak muda, masuklah dari bawah. Jadilah jongos dulu. Jangan langsung duduk di kursi direktur utama. Anda punya pengetahuannya, nggak punya pengalamannya. Kerja sama perusahaannya papa, perusahaannya temannya papa. Jangan perusahaan ayahmu. Tahu dulu rasanya jadi pegawai gimana. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Anda, kalau anak-anak muda, anaknya pendeta, jangan kritik ayahnya, khotbahnya ayahnya. Ayahmu khotbahnya biasa-biasa. Tetapi mereka sudah melakukannya. Anda paling tahu bisa merancang kata-kata. Belum pernah ada bukti apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Biasanya yang sombong gak tentu orang-orang tua loh. Orang-orang muda di tahun tertentu merasa bisa gurui papa mamanya. Be very careful. Itu kesombongan dan Tuhan tidak berkenan. Saya ngomong begini, untuk memelihara bibit unggul. Supaya jangan sampai ada anak-anak muda kita yang gugur imannya. Di tahun 2015. Karena 2015 nanti akan bermunculan di bawah pelayanan kita orang-orang yang berkarisma, orang-orang yang dipakai Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang mendoakan orang langsung bisa sembuh, padahal ketua CG-nya sama sekali doain orang mati semua. Bapak Ibu kalau itu terjadi, itu kan terjadi tahun 2015 itu 4 kali FKA lagi. Jangan heran ketua CG-nya biasa-biasa, tapi Anda tumpang tangan di rumah sakit orang berdiri semua, orang pulang cabut selang. Kalau itu terjadi, saya mau lihat Anda berubah enggak? I wanna see. Saya ngomong begini sudah bisa membuktikan diri. Bukan berarti saya hebat, enggak.
FKA pembicaranya saya bukan Pak Yusuf. Saya tetap tunduk di bawah beliau. Saya beritahu Anda, don't ever think that you own the anointing. Anda memiliki urapan itu. You never own the anointing. Nanti lihat ada beberapa gembala wilayah yang melebihi pemakaiannya Allah dalam hidupnya. Seolah-olah melebihi gembala-gembala regionalnya. Tetap tunduk ya. Jangan sombong di tahun 2015. Jangan menyebar perpecahan. Amin Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sudah waktunya kita melihat anak-anak kita dipakai oleh Tuhan. Nah sekarang kita jadi mengerti nih. Kita lanjutin aja berapa ayat terakhir lalu kita selesai. Ayat 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat mesbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpahkan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dengan kata lain, dia dikucilkan Tuhan. Tahun 2015, sedih saya harus katakan dan bernubuat. Akan ada segelintir orang yang akan berhasil lalu dikucilkan oleh Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas raja rakyat negeri itu. Tahun 2015, demikianlah orang-orang yang akan dikucilkan oleh Tuhan. Orang-orang yang merasa dirinya hebat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hidup tidak akan bahagia kalau Tuhan mengasingkan diri dari Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita mengerti kenapa Uzia ditunggu mati sama Tuhan, baru Tuhan menyatakan diri di baitnya. Tuhan tidak mau noda kesombongan. Di mana ada keangkuhan dan kesombongan, Tuhan berhenti bekerja. Tuhan berhenti bekerja. Di dalam nama, sekarang saya ngerti mengapa saya harus ajarkan ini kepada jemaat di pagi hari ini. Karena tahun depan, Tuhan mau bekerja tanpa dirintangi. Karena itu tidak boleh kita menyombongkan diri. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terakhir, Anda akan menerima ini hari ini atau sudah terima, saya tidak yakin. Sudah terima ya? Ini adalah gerakan doa puasa termasuk satelit-satelit kita. Selama 21 hari dari 7 Januari sampai 27. Kalau mau cia-ciaan sebelum itu. Tahun depan ini tidak ada Good Morning Holy Spirit atau Breakfast with God kayak pagi hari gitu. Tapi kita masing-masing tersebar di rumah masing-masing di kehidupan kita sendiri-sendiri. Kita akan puasa. Puasa kali ini hanya untuk satu purpose tujuan. Merendahkan hati. Ini semua dari kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil. Dari pemimpin sampai jemaat yang paling baru. Saya serukan ini. Tidak akan ada polisi yang ngecek Anda. Ini harus keluar dari mawas diri sendiri. Mari kita puasa. Ya, makan sore harinya. Yang gak boleh puasa hanyalah bayi dan orang-orang yang masih pertumbuhan. Tapi kita yang sudah dewasa, mari kita puasa sama-sama. Di samping puasa itu sehat. Makan sorenya saja. Kita berdoa. Apa yang kita lakukan? Akan ada tuntunan setiap harinya di sini. Ayo kita rame-rame puasa ya. Tahun depan saya kok merasa di gereja kita secara skala gereja dulu. Tempat-tempat yang gak ada izinnya. Tiba-tiba akan ada izinnya. Perizinan yang susah, tiba-tiba digolkan oleh Tuhan. Orang-orang dalam hutang piutang akan keluar dari sana. Ya. Yang jomblo saat Natal, tahun depan tidak jomblo lagi. Saya yakin Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit bagi orang yang rendah hati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Siap dipakai Tuhan untuk lebih lagi tahun depan? Praise the Lord. Berpikiran besar. Rendah hati, tapi berpikiran besar. Percayalah, usaha Anda akan diberkati. Karir Anda meningkat. Pernikahan Anda akan semakin harmonis. Anak cucu Anda akan menjadi orang-orang besar. Jangan berpikiran kecil. Rendah hati saja. Jangan berpikiran minder. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, hamba serahkan jemaat-Mu yang kekasih ini kepadamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Berkat sambung menyambung dari berkat kepada berkat berikutnya. Tuhan pakai setiap kami dengan luar biasa memasuki tahun 2015. Tapi kami tidak mau lupa diri. Kami mau ingat untuk merendahkan hati. Di atas kami masih ada Kristus. Di atas kami masih ada orang-orang yang Kristus letakkan di atas kami. Gembala contohnya. Papa, mama, orang tua.
bos atau employer kami, atau pemimpin rohani ketua CG kami, atau siapa yang ada di atas kami, ajar kami untuk merendahkan hati. Dan kami yang ada di atas juga ingatkan, masih ada Dia yang di atas kami. Ajar kami untuk saling merendahkan diri satu sama lain. Tak seorang pun di Mawar Syaron ya Tuhan yang bisa memegahkan diri dan berkata, oleh karena aku ini dan itu bisa berhasil. Di dalam nama Yesus ampuni kami cabut kata-kata itu. Kami minta Tuhan bekerja di antara jemaat kami dan melalui gereja kami tanpa rintangan di tahun 2015. Kerendahan hati mendahului kehormatan Tuhan. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri itu akan terjadi di sini di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyikan satu lagu. Haleluya. Karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita. Bila kita iman, mari kita akui dengan iman Tuhan yang dapat kemuliaan. Mari kita senang Tuhan yang dapat kemuliaan. Katakan, diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita. bila kita ibadahnya. semua karena anugerahnya diberikan kepada kita, semua anugerahnya bagi kita. bila kita senang Kau yang dapat kemuliaan dalam hidup kami. Kami senang Tuhan yang dimuliakan. Dan kepada kita semua anugerahnya bagi kita. Bila kita karena anugerahnya diberi